Nah, mengapa sekarang harus riyadhah? Karena riyadhah adalah cara menghadirkan kun fayakunnya Allah. Kun fayakun. Kun itu artinya jadilah. Kalau Allah sudah bilang kun, maka fayakun. Kalau Allah sudah bilang jadilah, maka jadi. Walaupun katakanlah kita kadang-kadang, oh susah. Saya ini mau anak saya ini susah banget diberitahu. Misalnya anak kita non sewu ada yang bandel, atau mungkin anak kita ada yang nakal, nggak mau diatur dan sebagainya. Ya, kita sudah upayakan nasehatin dengan cara yang halus sampai yang keras sekalipun, tetap aja bandel. Terus kemudian kita datang ke Allah, kita gelar sajadah, kita datang ke Allah, mohon kepada Allah. Walaupun kiranya itu nggak mungkin, tapi Allah kemudian mengabulkan, sudah merasa kita pantas untuk mendapatkan pertolongannya, insya Allah kun fayakun, sudah selesai. Orang lain bilang susah, kita punya hutang yang bejibun, katakanlah sampai miliaran, tapi kalau Allah sudah bilang kun fayakun, selesai ya selesai. Nah itu yang kita cari dalam riyadhah ini. Gitu. Jadi mudah-mudahan sudah paham ya apa makna riyadhah, kenapa harus riyadhah, ya. Riyadhah itu untuk apa dan sebagainya. Mudah-mudahan Bu Masunah maupun Bu Yani sudah lebih memahami saat ini. Nah, sekarang sudah siap untuk melakukan sesinya. Ayo kita sama-sama mulai lagi dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan semua. Pertama, mari kita muhasabah. Mari kita berintrospeksi diri. Mari kita jawab, walaupun di dalam hati kita masing-masing, kita sudah mengenal nggak sih siapa diri kita? Siapa saya? Kalau boleh saya kasih waktu, coba direnungkan. Bu Masunah atau Nun Sewu Bu Yani sudah memahami nggak tentang diri masing-masing? Saya Bu Masunah, saya seorang ibu yang mempunyai anak. Saya mengharapkan segala sekali anak saya ini bisa menjadi anak yang soleh atau soleh. Saya Bu Yani misalnya saja, ya, apa yang menjadi hajatnya? Saya adalah seorang ibu rumah tangga misalnya, atau mungkin juga seorang ibu pekerja, atau mungkin juga seorang pengusaha, ya kan? Nanti kita saling interaksi lagi supaya saling memahami, saling mengenal, ya. Itu apa? Kita harus tahu dulu. Jangan kebanyakan kita lebih pandai menilai orang lain daripada diri kita. Nah, itu yang paling penting. Kita awal kembali dulu, sebelum menghadap pada Allah, kita kenali dulu diri kita. Nah, sekarang hidup ini penuh masalah. Benar atau enggak itu? Di situ ada tanda tanya atau tanda seru. Yang mana menurut Bu Masunah ataupun Bu Yani terjadi pada diri masing-masing? Hidup ini penuh masalah, benar nggak? Sekarang ada nggak misalnya saja orang yang nggak ada masalah dalam hidup? Tentunya enggak. Karena memang Allah sudah ciptakan manusia itu dengan ujian-ujian. Dengan yang kita sebut masalah-masalah. Nah, sekarang bagaimana kita bisa keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi? Itu yang kita ingin cari. Apa yang sudah saya lakukan untuk mengatasi masalah atau mencapai keinginan ibu-ibu sekalian? Nah, ini coba direnungkan. Ustadz misalnya, saya ini punya hutang yang begitu banyaknya. Saya bingung, saya sudah ikhtiar macam-macam, saya sudah upaya ke sana kemari. Itu apa yang sudah dilakukan? Ustadz, saya ingin punya anak yang soleh, yang nanti karirnya moncer, katakanlah seperti itu.
Apa yang sudah jelas? Ustadz, saya mungkin punya keinginan untuk berumah tangga atau keinginan untuk memiliki anak, tapi sampai sekarang belum ada. Nah, itu kita harus tahu apa yang sudah kita lakukan. Nantinya kita konsultasi, sudah benar nggak yang kita lakukan? Jangan sampai nanti apa yang kita jalanin, ya, apa yang kita ikhtiarkan, itu nggak ada ridhonya Allah di situ. Ya. Misalnya saja, kita punya hutang. Hutang ini semakin lama semakin menumpuk. Kita kemudian datangnya kita teriming-imingi mungkin iklan dan sebagainya beberapa tahun yang lalu rame misalnya seorang yang bisa menggandakan uang. Itu tentunya nggak malah selesai, tapi malah terpuruk. Karena nggak ada ininya. Nggak ada ridho Allah di situ. Kita misalnya ada penyakit misalnya. Kita ada penyakit yang sudah bertahun-tahun kita ada di dalam diri kita. Kita sudah melakukan pengobatan, kita sudah ke dokter, kita sudah ke mungkin apa itu namanya yang ahli, tapi belum ada solusi sampai sekarang. Nah ini kita harus tahu karena nantinya kita harus muhasabah, ya. Kita harus kalau perlu kalau salah kita harus beristighfar. Sehingga Allah nanti bukakan. Ini loh jalan keluarnya. Anunya di situ. Nah, sekarang pertanyaannya tentunya kenapa manusia itu bermasalah? Ini sebetulnya ada jawabannya. Yang perlu diingat adalah apa yang terjadi saat ini adalah akibat dari pilihan kita di masa lalu. Jadi manusia itu sebetulnya hanya ada pilihan. Allah kasih pilihan. Dan rata-rata kalau kita kerucutkan, ya, kita perkecil, sebetulnya kita dikasih dua pilihan aja sama Allah. Karena ujungnya nanti dua. Kenapa ujungnya dua? Ujungnya dua nanti hasilnya pada akhirnya kita hanya memilih kita mau masuk ke surga atau neraka. Hidup pun mulai dari hidup kita dikasih pilihan. Nah, yang terjadi saat ini bila mana kita punya masalah itu adalah rata-rata dari akibat pilihan kita di masa lalu. Dan apa yang terjadi di masa depan adalah pilihan yang kita lakukan hari ini, saat ini. Kita punya hutang. Misalnya saja seperti itu. Saya ambil contoh hutang karena banyak sekali konseling yang masuk rata-rata adalah yang pertama itu hutang, yang kedua jodoh, baru yang lain-lain. Ya. Nah, kita punya hutang yang begitu banyak. Ya. Kita ingat-ingat lagi ke belakang, kenapa sekarang kita bisa punya hutang yang begitu banyak? Karena dulu mungkin kita salah mengambil pinjaman. Kita salah mengkonsumsi kita, hidup kita terlalu konsumtif dan sebagainya. Yang nggak perlu ya kita perlu-perluin, kita beli dan sebagainya, padahal belum tentu. Nah, akhirnya numpuk, dipikir oh gampang saya nanti itu bisa bayarnya pakai kartu kredit misalnya atau yang lain-lain. Akhirnya menumpuk saat ini banyak hutangnya kita kebingungan kita nggak bisa bayar. Apa yang terjadi saat ini itu pilihan di masa lalu. Nah ini harus hati-hati dan perlu kita ingat. Kejadian kita saat ini mungkin dengan sewu kita ada apa itu namanya kurang sehat dan sebagainya. Mungkin di masa lalu kita kurang ngontrol dalam makan misalnya atau apa yang lain-lain. Pola hidup kita kurang benar dan sebagainya. Nah hal-hal seperti itu perlu kita ingat. Untuk apa diingat? Untuk kita muhasabah. Untuk apa muhasabah? Untuk kita dibukakan nantinya jalan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus tahu hakikat penciptaan manusia. Kita diciptakan Allah itu untuk apa? Sejatinya manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Di Adz